tentang puasa yang dimana ada orang yang memang punya penyakit jantung ya dok ya. Iya. Tapi ada yang memang dia tetap berpuasa, ada juga yang tidak ya dok ya. Iya, Karena memang benar. itu anjuran dokter jangan dulu gitu mungkin Iya. ya. Nah dok ini selama bulan Ramadan mungkin atau mungkin beberapa hari terakhir ini ada nggak dok yang ke ke puskesmas terus ada yang mengeluhkan jantung? Kalau sejauh ini sih ada ya. Ada ya? Tetap ada, cuman nggak sebanyak yang diabetes atau hipertensi gitu. Iya. Kalau jantung jarang, dan kebanyakan kalau ke puskesmas karena obat jantungnya terbatas juga. Jadi biasanya mereka perpanjang rujukan untuk kontrol langsung sama dokter jantungnya gitu. Oh gitu ya dok ya. Jadi memang paling penting itu memang harus ada konsultasi gitu ya ke dokter ahlinya gitu ya. Tapi untuk kasus-kasus di mana terjadi serangan jantung selama bulan puasa ini pernah ada nggak dok? Pasti ada Mas, ya? pasti ada. Terutama yang paling sering waktunya itu pas mau menjelang buka puasa itu. Kok bisa dok? Iya, soalnya kalau kita buka puasa, kadang kan ada beberapa orang yang ketika buka itu makannya jadi lebih banyak. Terus padahal tubuh itu sebenarnya kebutuhannya nggak sebanyak itu walaupun kita seharian dalam kondisi lapar gitu. Tapi ketika dia buka puasa yang masuk langsung banyak, kerja jantung dan sistem tubuh yang lain lebih keras, saraf simpatiknya lebih aktif. Nah, ketika itu maka tubuh akan merespon kegiatan itu dengan saraf simpatik yang tadi akan meningkatkan detak jantung gitu. Jadi faktor makanan juga sangat berpengaruh ya dok ya. Iya benar. Oke gitu ya. Jadi untuk Sobat Citra yang mungkin punya riwayat jantung ini memang harus sangat berhati-hati ya dok ya. Iya benar. Ya. Untuk yang punya riwayat jantung ini ketika berbuka puasa harusnya gimana dok? Maksudnya apa dulu yang harus dimakan, apa dulu yang harus dilakukan gitu? Kalau di penyakit jantung ya sebenarnya sama aja sama yang lainnya. Terutama ketika berbuka puasa itu dimulai dengan takjil yang manis yang seperti dianjurkan sama Nabi kan 3 buah kurma cukup sebenarnya gitu. Terus hindari makan gorengan sampai kadang kan orang makan 5 gitu, lebih dari 5. Nah itu jangan. Yang penting tetap hindari kolesterol. Sama jangan langsung minum yang dingin gitu. Kalau bisa air putih dulu tetap. Yang anget-anget gitu, mungkin yang ya dok anget-anget ya. juga boleh. Terus jangan langsung diajar sama makanan yang itu ya, yang makan besar gitu ya dok ya. Bener, harus dijeda dulu. Jadi dan nggak boleh langsung kita kenyangin saat itu juga. Saat azan kita langsung makan sampai kenyang gitu jangan. Gitu. Orang yang normal aja itu kalau misalnya langsung makan besar itu juga nggak enak gitu ya dok. Apalagi yang punya riwayat jantung ataupun komorbid yang lainnya ya. Kalau yang gula darah dok ini harusnya gimana dok? Kan bisa terjadi lonjakan yang tinggi kan tiba-tiba. Nah itu gimana dok untuk anjuran yang menderita itu gula darah? Kalau yang dengan diabetes ya yang gula darahnya tinggi memang ada beberapa kondisi yang dia memang tidak diperbolehkan puasa karena kan diabetes itu istilahnya sistem metabolisme tubuh kita yang sudah bermasalah. Sedangkan kalau kita puasa, berbuka, makan itu kan erat kaitannya sama metabolisme tubuh gitu. Jadi yang ditakutkan adalah kondisi hiperglikemi sama hipoglikemi, di mana kondisi gula akan sangat turun, jadi lemes, pingsan, atau sangat tinggi itu juga bisa lemes, bisa pingsan, gitu. Jadi memang harus tetap konsultasi dulu sama dokternya dan menyesuaikan juga sama kondisi masing-masing individu masing-masing orang karena kondisi tubuh walaupun dalam hal yang sama gitu gulanya sama-sama tapi kalau beda orang kan bisa beda kondisi juga gitu. Oke, ini masih tentang diabetes dok. Kan kalau diabetes itu kan malah harus makan rutin karena obatnya ini bisa menurunkan gula darah. Nah jika berpuasa apakah bisa dok? Dan mungkin kalau misalnya mau berpuasa ini bagaimana cara mengatur minum obatnya dok? Minum obatnya ya. Kalau obat diabetes yang paling sering lini pertama kan metformin itu yang 2 kali bisa 2-3 kali. Itu tetap sesuai itu tadi pas buka puasa sama pas sahur kalau yang 2 kali. Kalau yang 3 kali ditambah lagi sebelum tidur. Gitu. Dan kita kan kalau kontrol diabetes rutin cek gula setiap bulan. Nah itu tetap harus dipantau dari hasil lab gulanya itu. Kalau dia gulanya kurang dari 150 dan stabil terus itu boleh puasa. Kalau dia gulanya 150 sampai 180 itu dia puasa boleh tapi harus hati-hati. Harus benar-benar diatur makannya, porsinya, jenisnya gitu. Kalau dia di atas 180 sampai 250 gulanya itu boleh tidak puasa.
gitu. Jadi itu pilihan, tapi lebih ke tidak puasanya. Sedangkan kalau udah di atas 250 gulanya itu tidak boleh puasa. Jadi beda boleh tidak puasa sama tidak boleh puasa gitu. Dan ada yang memang diperbolehkan ketika itu tadi gulanya berapa dok yang boleh berpuasa dok? Itu kurang dari 150. Kurang dari 150 ya. Jadi ini memang harus cek ya. Iya, cek terus, kontrol terus, harus stabil baru boleh puasa gitu patokannya. Kalau di Puskesmas 1 Wonosobo ini sudah bisa untuk cek-cek kayak gini dok? Bisa tentunya, bisa. Setiap pasien yang kontrol diabetes datang kita pasti langsung cek gulanya juga. Oke dok, ini cara untuk menjaga kondisi tubuh pada diabetes selama berpuasa ini bagaimana dok? Supaya tidak mudah drop atau tidak langsung ngedrop ini. Gimana dok? Iya tentunya perbanyak makanan yang banyak mengandung serat ya, sama yang dia dicerna tubuhnya itu bisa dalam jangka lama gitu. Misalnya nasi merah, buah, sayur itu wajib ya pasti. Terus kayak kacang-kacangan, umbi-umbian itu lebih dianjurkan. Pokoknya yang banyak mengandung serat sama dicernanya itu lebih lama gitu. Kalau misalnya mau nasi putih, dia kan lebih mudah dicerna, lebih cepat dicerna daripada nasi merah. Jadi sebenarnya lebih dianjurkan nasi merah gitu. Biar kenyangnya lama. Kenyangnya lama, diserapnya itu sedikit-sedikit. Kalau nasi putih dan hangat ya, biasanya kan orang-orang suka tuh kalau nasi masih anget-anget langsung makan gitu. Itu dia karena metabolisme itu pakai panas. Jadi kalau dia nasinya hangat itu malah lebih cepat diserap. Jadi lebih cepat kenyang tapi lebih cepat lapar lagi gitu. Makanya kurang dianjurkan. Makanya penderita diabetes ini dianjurkan untuk makan nasi yang udah sudah dinginkan. Gitu. Jadi emang ada ada pengaruhnya gitu ya nasi masih panas sama yang nasi yang udah dingin ya dok ya. Iya benar. Oke, untuk kandungannya gimana dok? Masih sama atau enggak sih kalau misalnya nasi yang masih hangat sama yang udah dingin? Kalau kandungannya sama-sama aja, cuman beda di penyerapannya tadi itu. Gitu. Kalau yang nasi lebih dingin diserapnya lebih lama gitu. Terus kalau sama nasi merah bedanya lagi dia karbohidratnya lebih kompleks. Kan dia kalau makan nasi merah aja itu kan kayak lebih keras gitu. Nah itu dicernanya lebih lama. Jadi lebih ke penyerapan. Iya. Oke dok, ini satu lagi pertanyaan untuk yang penderita diabetes dan jantung ya dok ya. Kalau misalnya penderita diabetes dia berpuasa kemudian tiba-tiba lemes dok, itu mungkin gulanya turun banget ya dok ya. Ini apa yang harus dilakukan dok? Pertolongan apa? Pertama ya, kalau misalnya dia lagi puasa ada riwayat gula, tiba-tiba dia lemes, terus kayak kunang-kunang, pusing berkunang-kunang gitu, terus udah mau pingsan, gelisah, keringetan, lebih baik langsung minum manis atau makan manis. Jadi memang harus sedia permen gitu atau air gula itu juga nggak apa-apa. Teh itu bisa nggak dok? Teh manis bisa, ya. Jangan teh tawar. Jangan teh tawar ya. Yang penting harus ada asupan gula yang langsung masuk saat itu, gitu sama istirahat pastinya gitu. Jadi kalau kita harus mengenali kondisi tubuh kita sendiri, kalau tubuh kita merasa kayaknya udah nggak kuat nih puasa, gitu itu lebih baik dibatalkan saja. Ya. Itu untuk yang diabetes dok. Untuk yang jantung dok, misalnya kalau misalnya udah berdebar-debar banget gitu dok, maksudnya kayak sakit atau gimana itu gimana dok? Kalau jantung itu lebih baik langsung ke IGD. Langsung ke IGD rumah sakit aja. Soalnya kan obatnya kita butuh yang kerja cepet. Kalau buat jantung tuh jarang dari makanan gitu. Jadi memang harus dengan bantuan obat, entah itu lewat infus ataupun lewat yang makannya di bawah lidah gitu. Jadi harus langsung ke IGD soalnya jantung kan lebih gawat ya. Iya, lebih gawat ya dok ya. Dok, satu lagi dok, untuk kita tuh tahu maksudnya terserang punya penyakit jantung atau enggak tuh gimana sih dok? Apa harus ke dokter, maksudnya harus cek ataukah bisa bisa dilihat dari awal-awal gejala gitu dok? Kalau untuk diabetes, kalau untuk jantung, sebenarnya agak sulit ya. Agak sulit. Kalau misalnya kita merasa sehat kayak gini, itu pasti sulit ketahuan karena kita yang sehat pun itu punya resiko ini adanya kayak timbunan lemak di pembuluh darah kita yang lama-lama dia bisa meningkat. Tapi kadang timbunan lemak itu di pembuluh darah bisa lama-lama hilang sendiri gitu. Jadi kita sehat-sehat aja sampai sekarang. Dan itu nggak bisa langsung dicek ketahuan gitu, enggak. Yang paling mudah kalau untuk jantung itu ketika kita udah ada nyeri dada, dadanya kayak berat, nggak enak. Terus sesak? Sama sesek
gitu itu udah harus mulai cek. Apalagi kalau frekuensinya makin lebih sering atau makin bertambah berat gitu itu udah harus mulai cek. Untuk cari tahu soalnya kalau orang yang punya riwayat mah asam lambungnya naik itu juga gejalanya mirip sama jantung Mas. Gitu ya, Dok, ya? Mirip banget gitu. Jadi kadang sulit dibedain. Jadi daripada kita menebak-nebak ini mah cuman asam lambung aja biasa gitu. Itu lebih baik jangan gitu. Harus tetap periksa buat bedain, buat tahu itu karena dari jantung atau karena dari asam lambung. Berarti gitu. emang harus ke dokter ya. Iya, untuk benar. mengecek lebih sensitif lagi gitu ya, Dok Iya, ya. benar. Oke, Dok, untuk orang yang sering kerja lembur, Dok. Kerja lembur terusan tidurnya kurang ya dan apa namanya ngerokoknya lebih banyak. Nah, ini apakah juga akan memberatkan jantung juga, Dok? Tentunya pasti, iya Mas. Gitu. Mereka yang merokok istilahnya itu kan pola hidupnya udah tidak sehat ya Mas ya. Untuk jam tidur gitu. Ditambah dengan merokok, pasti memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena sakit jantung. Gitu. Jadi lebih baik gimana ya, maksudnya pola hidup sehat kita sering koar-koar ya untuk pola hidup sehat ini itu gitu, tapi sebenarnya itu sulit dijalankan dengan aktivitas kita sehari-hari ya untuk produktivitas. Kan untuk orang yang kerjanya lembur ya, Dok ya, apalagi yang namanya cowok gitu kan, ini kalau nggak ngerokok kan nggak bisa tahan lemburnya gitu loh ya. Nah ini tipsnya gimana, Dok? Tipsnya selain dikurangi rokoknya gitu, terus jangan minum kopi yang pasti. Abis itu tetap harus olahraga aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, 5 kali seminggu itu idealnya. Kalau nggak bisa mulai pelan-pelan dulu aja. Gitu ya. Sama tetap makannya teratur di jam yang sama air putih tetap 2 liter sehari. Iya. Gitu. Oke, Dok. Sebelum closing statement, Dok, ini untuk penyakit jantung, Dok, itu kan kalau misalnya olahraganya terlalu keras ya, Dok ya, itu juga katanya tidak berbahaya. Bahkan ada yang maaf sampai meninggal dunia gitu. Itu apakah benar, Dok? Iya, itu benar. Soalnya kan ketika kita olahraga itu saraf simpatiknya tadi kerja banget gitu. Jadi memang harus dalam olahraga pada pasien dengan penyakit jantung itu harus dalam pantauan dokter. Gitu. Biasanya kalau di rumah sakit dokter spesialis jantung itu punya gymnya sendiri. Jadi pasiennya disuruh ke rumah sakit untuk berolahraga, cuman untuk berolahraga. Tapi di situ dipantau karena ada alatnya untuk merekam jantungnya, memantau detak jantungnya, kebutuhan energi jantungnya gitu. Jadi lebih aman. Gitu, nggak boleh kita langsung udahlah saya lari aja keliling alun-alun 10 putaran gitu. Oke. Anjuran untuk penderita jantung, Dok, ini olahraganya bagaimana, Dok? Kalau olahraga penyakit jantung ya sebenarnya lari nggak apa-apa, jogging, berenang, gitu, bersepeda nggak apa-apa. Yang terlalu berat seperti badminton, basket itu kurang dianjurkan gitu. Jadi memang harus mulai dari intensitas yang rendah dulu gitu dan harus pemanasan pastinya. Iya, oke, begitu ya Sobat Citra. Jadi memang ya harus tetap olahraga tapi dengan intensitas yang memang jangan terlalu berat ya, Dok ya. Dan mungkin juga paling penting konsultasi ke dokter nanti olahraganya apa bagaimana gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, tanpa terasa 1 jam nih kita sudah ngobrol asik ya sama Dokter Aul. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat Wonosobo? Ya, untuk pesan-pesannya pokoknya kalau kalian punya riwayat sakit jantung, gula, darah tinggi, itu yang penting harus tetap minum obat, harus kontrol rutin gitu. Dan selama bulan Ramadan ini usahakan untuk berpuasa dengan tepat dan sesuai anjuran agama itu tadi. Karena kalau nggak tepat, nggak sesuai anjuran agama malah justru meningkatkan resiko gitu. Iya, dan pola makannya ya, Dok, makannya dijaga, tetap dijaga. Oke, terima kasih Dokter Aul sudah hadir di Citra FM. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Siap, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Mas. Oke, terima kasih Dokter Aul. Terima kasih juga untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi untuk minggu depan yang sepertinya akan libur dulu ya. Oke, keep on Wonosobo Asri forever. Saya Riki Bibisara pamit, Dokter Aul juga berpamitan. Wassalamualaikum. Pareng.